8 ayat 1 sampai 22. Maka berbicaralah Bildad, orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa, dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan. Lukas 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami,
sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, ia akan memberikan ular kepadanya, anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang-orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh yang jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena itu, ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih bicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus,
Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu janganlah menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus ke mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara Mesma dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang berusaha untuk masuk ke dalam dan kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya
supaya mereka dapat menangkapnya dan berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan dengan cinta, dengan sungguh-sungguh, dengan jangan lupa berbuat baik. Ya, dan selalu sediakan pengampunan. Saudara melakukan mengerjakan keselamatan itu tuh mudah. Ya, setiap hari berbuat baik, selalu ada pengampunan. Dalam segala kondisi, malah ada konflik, tapi kan ada bertengkar, namanya kehidupan itu ada bertengkar, suami istri, saudara, ya saudara seiman, saudara kandung, namanya selalu ada konflik. Tapi harus selalu sediakan pengampunan sambil metanoia, belajar. Supaya tahu masa mau bertengkar terus kan malu juga kan, capek juga kan, ya, jadi harus metanoia, ya. Bagaimana kalau kita nggak sengaja kita menyakiti atau kita berbuat kesalahan? Kan kita ada pengampunan, makanya kita harus selalu mengampuni, ya. Nah, itulah mengerjakan keselamatan sambil terus berbuat baik, saudara. Berbuat kebaikan tiap hari. Nah, banyak orang memikirkan mengerjakan keselamatan itu adalah dengan dengan melakukan ritual simbol-simbol liturgi dan dogma-dogma. Nah, beberapa pengajaran Bapak Gereja memang menyebutkan bahwa tradisi, ritual, liturgi, simbol-simbol dari gereja itu adalah untuk menjaga iman, ya saudara ya, versinya mereka. Tetapi buat saya sendiri dan buat komunitas kita, itu nggak perlu semua tuh saudara, semua tradisi, ritual, liturgi itu nggak perlu semua. Ternyata yang menjaga iman saya, dan saya sekarang bagikan kepada Anda itu, bukan tradisi gereja, tradisi gereja itu contohnya Natalan, Paskah itu ya. Ini Kristen napas nih, Natal Paskah nih. Datang ke gerejanya cuman kalau Natal sama Paskah. Emang kenapa, saudara? Tidak apa-apa, ya. Belum tentu orang yang Kristen datang ke gereja cuma Natalan, ya. Dengan kamu yang tiap hari ke gereja, hidupnya kamu lebih soleh, lebih suci daripada dia loh, saudara. Belum tentu kamu yang setiap hari ke gereja lebih beriman daripada Kristen yang cuma Natal sama Paskah datangnya loh, saudara. Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang menjaga ritual dan semua tradisi-tradisi itu justru mereka itu kebanyakan kosong, saudara. Karena mereka fokus dengan ritual simbol-simbolnya, dengan ukuran-ukuran. Kalau kamu sudah menyelesaikan semua persyaratan agama, persyaratan ibadah itu, wah lega, sudah diampuni, kan? Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah belas kasihanmu loh. Yang Tuhan inginkan adalah praktek dalam kehidupanmu sehari-hari loh, saudara. Kamu membela Tuhan, para orang-orang beragama ini kan membela Tuhan itu kan dengan tadi kan batas suci tadi kan, gegeran batas suci kan. Kamu misalnya naruh sandal di masjid, masuk ke dalam sandalnya, wah itu bisa gebuk-gebukan itu saudara ya. Urusannya panjang kali lebar kali dalam tinggi dan sebagainya. Ya, kamu di gereja misalnya, ya kalau ada orang Kristen terus kamu bukan Trinitas misalnya ya kan, atau terus kamu mengkritik gereja yang Trinitas atau sebaliknya, wah bisa gebuk-gebukan itu saudara. Herannya kalau ada orang Islam merusak gereja, kamu diam aja ketakutan ya saudara ya. Tapi kalau ada sesama orang Kristen mengkritik dogma gerejamu, wah bisa gebuk-gebukan itu saudara. Itu tandanya pecundang, iya kan? Ayo, ya kan? GBI keluarin fatwa, siapapun yang ikut dalam gerakan Bahtera tidak boleh lagi menjadi pengurus, menjadi ketua komsel, jadilah jemaat biasa. Keluar fatwanya ya. Ya, keluar fatwa ya, Daniel Alexander dan Joseph Paulus yang tidak boleh khotbah di GBI manapun. Keluar fatwa saudara ya. Tapi berani nggak GBI keluar fatwa bahwa Islam itu adalah agama setan saudara? Nggak berani saudara. Kamu tiap hari dengar orang khotbah di masjid ya kan? Berani nggak kamu boikot itu tuh, orang khotbah di masjid teriak-teriak tuh sama GBI? Nggak berani, saudara. Ya nggak? Itulah, ya.
Itulah kemunafikan di dalam gereja. Itulah sebabnya para gereja yang ingin membela Tuhan, ya dulu tuh Betani waktu pertama kali bikin selalu dilaporin ke polisi sama GPI, saudara ya. Bela Tuhan, kita supaya jangan sesat, supaya murni ajaran agama kita. Itu membela Tuhan tuh saudara. Tapi gerejamu dibakar sama orang Islam, kamu terbirit-birit, kencing-kencing, berak-berak di celana saudara, kamu lari saudara ya. Damai, malah tangannya Yusuf Kala kamu cium-cium itu. Kan itu yang terjadi kan dengan para yang suka bela-bela Tuhan itu, orang-orang Kristen yang katanya membela Tuhan kan, membela gereja. Iya kan? Terus bangga di rumahnya ada pasukan salib atau di handphonenya tulisan Crusaders. Iya kan? Tapi begitu ada orang Islam itu terkencing-kencing saudara. Nggak berani. Iya kan? Itu kan faktanya kan. Membela Tuhan itu bukan begitu saudara ya. Membela Tuhan itu bukan dengan kamu menjaga tradisi, ritual, simbol, liturgi. Apalagi kamu sesama orang Kristen terus gegeran masalah dogma. Wah gerejamu yang paling benar, terus kamu berantem, kamu maki-maki tuh orang yang tidak sama dogmanya dengan kamu saudara ya. Terus kamu maki-maki. Ya, kayak orang GPI kan menghina sekali sama orang GKI, sama orang Katolik kan. Padahal dulu waktu GPI masih kecil, orang Katolik dan orang GKI menghina orang GPI, apa itu doa teriak-teriak, apa itu doa nangis-nangis, ya kan? Sekarang GPI sudah menjadi organisasi paling besar di Indonesia, lalu menghina tuh orang Katolik sama yang lain-lainnya, bahtera di fatwa, semua sedikit-sedikit keluar fatwa, kayak GPI itu udah kayak MUI aja sekarang saudara ya. Apa-apa nggak boleh, apa-apa itu sama tuh. Nggak ada bedanya GPI sama MUI, percaya saya saudara. Kalau nanti Kristen jadi mayoritas, GPI itu nanti jadi kadrunnya tuh, jadi Kristen kadrun itu. Dikit-dikit keluar fatwa haram, dikit-dikit ya saudara ya. Paling Kristen sendiri. Kelakuan pendetanya bejat semua, Cina semua, korup semua, mata duitan semua saudara. Saudara, membela Tuhan itu bukan dengan yang seperti itu. Membela Tuhan itu dengan perbuatanmu, saudara. Membela Tuhan itu adalah dengan cintamu, saudara. Membela Tuhan itu adalah dengan pengampunan yang selalu kamu lepaskan buat istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu, saudara. Itu kamu membela Tuhan, saudara. Ya, membela Tuhan itu bukan dengan melakukan ya memperbaharui, membuat bagus gereja, saudara. Bukan, saudara. Ya, memperbaiki gereja supaya bagus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katanya kan. Pendeta-pendeta kan suka bilang, ayo kita membangun bait suci yang megah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Alasannya kan gitu. Itu bukan membela Tuhan, saudara. Dia sedang mendirikan kerajaannya sendiri. Membangun kerajaan Allah. Membela Tuhan adalah dengan cara kamu menunjukkan ada Yesus dalam hidupmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu. Ketika kamu responmu terhadap masalah, ya responmu terhadap masalah itu menunjukkan pembelaan kamu kepada Tuhan. Responmu terhadap segala fitnahan, responmu terhadap segala pengkhianatan itu menunjukkan kamu itu pembela, kamu adalah pembela Tuhan atau bukan. Kalau responmu ya gereja dibakar, kamu diam saja. Wah kan kita kasih Pak, iya tetapi begitu ada gereja tetanggamu mau bikin gereja, sama kamu dilaporin ke polisi saudara. Nah itulah menunjukkan bahwa kamu adalah calon neraka saudara. Loh aku membela Tuhan, ya kan Tuhan nggak perlu dibela saudara. Itulah calon neraka, ya. Orang-orang yang mengira dia bisa selamat dengan cara membela gereja, dengan mempercantik gereja. Tetapi begitu gereja dibakar sama orang Islam terbirit-birit dia. Tapi kalau ada gereja lain mau bikin sama kamu ditekan-tekan, dilapor-laporin, dipersulit. Kamu sendiri yang tidak mau. Banyak pendeta yang mempersulit orang lain ya saudara ya. Pendeta yang mempersulit pendeta lain. Ya, saya baru dengar ada cerita ya, ada pendeta, ada Pak Ketua ini kan punya usaha, punya sebuah usaha. Lalu Pak Pendetanya ini jadi Ketua RT, ikut
demo, saudara, supaya usahanya Pak Ketua kita ditutup. Saya ketawa terbahak-bahak, saudara ya. Ini baru ada nih pendeta yang begini nih. Saya bilang itu pendetanya pasti korup itu, Pak. Lah orang lagi membuka lapangan kerjaan supaya orang bisa kerja, malah pendetanya melu demo, saudara, supaya perusahaan itu ditutup. Kan geblek ini pendetanya, saudara. Sementara Pak Pendeta tidak berani menutup pelacuran. Nggak berani Pak Pendeta nutup pelacuran. Coba tanya pendetamu, berani nggak nutup kalau ada prostitusi, saudara? Takut dia, saudara. Iya kan? Lawang perpuluhannya orang prostitusi, perpuluhannya lonte aja diterima sama Pak Pendeta. Ada nggak pendeta yang nolak perpuluhannya dari seorang pelacur? Nah, itulah ironinya ya, saudara. Kita membongkar. Kita ini seperti orang-orang yang munafik. Seakan-akan kita membela Tuhan, kita cita-cita yang ya Tuhan harus kita bela, harga nama baik gereja kita, nama segala macam ya. Tetapi kamu sendiri ketika ada gesekan, ya kamu ada gesekan dengan suamimu, waduh gegerannya setengah mati, saudara ya. Ketika kamu nggak sengaja tetanggamu ngomong nggak enak, waduh dionjoki pakai polisi jenderal, kapten, kopral, kroco semua ya, office boy dikerahkan semua buat ngeruduk rumahnya tetanggamu, saudara. Padahal kamu katanya ada Roh Kudus apa, saudara ya. Allah berdoa, apa, kesenggol dikit, kamu kerahkan seluruh pasukan bala tentara Allah, saudara ya. Itu tadi office boy, jenderal, kancil, semua dikirim-kirim semua buat ngonjoki tetanggamu, saudara. Padahal doanya apa mah kenceng banget itu ya. Itu memang ironi ya, saudara. Emang dia bilang, saudara, Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kepada kita itu, bahkan dia membuat sebuah kontroversial, paradoks dengan apa? Ya, dengan menihilkan tradisi, saudara. Menihilkan tradisi. Menjelaskan sebuah tradisi dengan cara membuat sebuah paradoks. Seakan-akan tradisi itu tidak berguna sama sekali. Memang tidak berguna. Ya, tradisi itu tidak berguna bagi iman kita. Ritual dan liturgi itu tidak berguna bagi iman, loh, saudara. Yang berguna bagi iman adalah perbuatanmu. Ya, perbuatanmu setiap hari itulah yang berguna bagi imanmu, saudara. Responmu terhadap masalah, ketika ada fitnahan, ketika ada perlakuan tidak baik, ketika kamu tergesekan satu sama lain, respon itulah yang akan menjaga imanmu, respon itulah yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika kita merayakan ritual, liturgi, ya, termasuk tradisi, menjalankan tradisi gereja, itu tidak menguntungkan imanmu sama sekali. Itu hanya membuat kamu merasa seperti Kristen. Perlu nggak? Ya nggak perlu. Boleh nggak? Ya boleh saja. Sama nih, saya tuh suka pakai pak koboi. Supaya apa? Supaya saya merasa saya koboi. Padahal saya Cina, saudara ya kan. Mana ada Cina koboi, saudara kan. Dan ini Cina edan, saudara. Cina koboi nggak ada, saudara. Iya kan? Nah, ada orang yang suka pakai pakaian yang sobek-sobek supaya kelihatan preman misalnya, saudara. Padahal dia bukan preman, so dilutik dikit kaget jumbul, saudara ya. Nah itu ya. Tradisi dan ritual liturgi itu supaya orang merasa dirinya Kristen. Ya, tetapi untuk menjadikan kamu seorang Kristen adalah responmu terhadap masalah ya tiap hari, dan bagaimana kamu bertindak untuk selalu punya ada cinta dalam hidupmu, berdiakonia, bermarturia, ada pengampunan, dan hidup yang sederhana, saudara. Dan hidup yang sederhana, makanya Tuhan itu selalu ajarkan kita lewat di padang gurun, dan banyak yang tidak lulus. Banyak yang mati di padang gurun orang Kristen itu. Mengapa? Karena dia senang dengan tradisi. Matilah dia di padang gurun, tradisi buat apa? Yang penting itu makan. Di padang gurun itu ada mana tiap hari dan ada air. Itu yang dibutuhkan di padang gurun, saudara. Bukan tradisi yang aneh-aneh.
Tradisi itu yang membuat kita mati di padang gurun. Kita muter-muter gara-gara tradisi yang akhirnya membuat kita menjadi bukannya melekat kepada Tuhan, tapi kita bersandar kepada penuntasan dari memperlakukan tradisi itu. Sehingga ada banyak sekali mistik-mistik, klinik-klinik yang tidak perlu. Tetapi ketika kita belajar mengasihi, mengampuni, memberkati dengan berdiakonia setiap hari, saudara, itu kan membuat hidupmu jadi di padang gurun itu menjadi itu tadi fokus, ya, menjadi hidupmu jadi bisa menjalani padang gurunmu itu dengan penuh sejahtera. Tapi kalau di padang gurun kamu berusaha mempertahankan tradisi itu, ya, yang sementara nggak nyambung sekali dengan konteks hidupmu saat itu. Bagaimana mungkin kamu di padang gurun, kamu mau bermewah-mewah hidupnya? Semua orang yang di padang gurun itu hidupnya sederhana, saudara. Sederhana, orang-orang di padang gurun itu hidupnya sederhana. Kasutnya nggak pernah ganti-ganti 40 tahun. Bajunya, jubahnya, ya 40 tahun tak ganti, saudara. Kenapa? Karena ada tiang awan dan tiang api menudungimu. Jadi kalau siang tidak kepanasan, bajumu tidak rusak. Kalau malam tidak kedinginan. Ya, tiang awan, tiang api itu yang menudungimu senantiasa di padang gurun. Sehingga bajumu dan kasutmu itu tidak rusak. Nah, kamu tidak perlu membela Tuhan di padang gurun. Tetapi responmu dalam semua masa di padang gurun itu adalah pembelaanmu kepada Tuhan. Pembelaan kita kepada Tuhan, karena orang akan melihat kita, melihat respon kita yang penuh cinta dan memuliakan Tuhan. Orang melihat kita yang selalu berbagi, orang yang melihat kita selalu ada pengampunan, orang yang melihat kita selalu ada berkat, dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan kita nggak perlu bela-belain Tuhan, ya, berdebat dengan apalagi sesama Kristen, saudara, sampai mau bunuh-bunuhan. Sampai mau bunuh-bunuhan sesama Kristen, saudara, demi berdebat Trinitas Yohanes. Yang benar Trinitas apa Yohanes, saudara? Ya bisa salah semuanya, bisa benar semuanya. Emang dia pernah ketemu Tuhan, bisa ngejelasin Trinitas? Akulah Allah Trinitas, katanya Yesus kan. Nggak mungkin kamu ngimpi begitu, bohong benar, saudara ya. Saya pernah nanya, saya ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Trinitas bukan Tuhan. Nggak dijawab, saudara ya. Nggak dijawab. Jadi doktrin, dogma, liturgi, simbol, tradisi gereja itu adalah untuk manusia supaya dia punya identitas. Tetapi untuk imanmu sama sekali tidak berguna. Malah imanmu bisa nyangkut di sana tuh. Di dalam doktrin, dogma, simbol, ritual, liturgi gereja. Imanmu nyangkut di sana. Imanmu tuh bukannya bertumbuh, ya, karena ada pengalaman pribadi tiap hari bersama Tuhan. Ya, bukan menjadi pasukan salib crusaders, enggak, saudara. Iman itu didapat bukan karena kamu pergi ke Yerusalem, terus kamu pasukan salib jihad, bukan. Imanmu itu didapat ketika kamu bisa mengampuni musuhmu. Pengalaman bersama Tuhan itu didapat ketika kamu bisa di dalam kesesakanmu, kamu hanya teriak sama Tuhan, bukan cari utangan. Di dalam sakitmu, kamu hanya teriak sama Tuhan, ya, bukan nabrak sana nabrak sini, cari dukun, cari orang pinter. Di dalam segala sakitmu, di dalam segala penderitaanmu, kamu tetap bisa bilang Tuhan Yesus baik. Ya, dan nggak usah ngajarin orang juga, sok-sokan ngajarin orang. Pokoknya kasih tahu Tuhan Yesus baik. Pengalaman bersama Tuhan nanti tambah lagi. Akhirnya kamu benar-benar tahu Tuhan Yesus itu baik. Bukan katanya orang, tapi kamu benar-benar tahu, ya. Ayub nanti di akhir Ayub itu, Ayubnya ngaku, lah aku nih selama ini katanya kok. Nah, kamu itu mengenal Tuhan itu katanya atau kamu benar-benar mengalami relasi dengan Tuhan, saudara? Ya, kalau saya ini dengan dengan Tuhan ini dulu, ya kita harus liturgi, tapi hari ini enggak, saudara. Di dalam tingkah laku kita, dalam sikap, ketika kita sebarkan pengampunan, I feel Jesus, rasain Tuhan, saudara, di dalam pengampunan.
Di dalam kita memberkati orang, terus aku merasakan ada atmosfer kerajaan Allah. Itu namanya membela Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, belajar sekarang seperti itu. Membela Tuhan gak usah sok-sokan pakai kalung salib gede banget, segede Gabon. Ya, kalung salib ya begini gede. Nggak perlu, saudara. Ya, banyak orang membuat namanya membela. Saya tidak malu mengakui. Ya, pakai kalung salib gede-gede, saudara. Mau begitu ada kegiatan, cepetan dimasukin salibnya tuh. Ambil jalan, saudara. Aduh, kadang-kadang orang itu yang mengaku. Wah, saya ketemu banyak orang itu, oke tunggale, saudara, yang begituan. Ya, wah, aku mau Kristen begitu tak ajak masuk beneran, dia ketakutan, saudara. Aduh, oke tunggale, saudara, ya biasa gitu. Tunjukkan cinta kita, ya, pembelaan kita terhadap iman kita melalui perbuatan dan sikap hati kita setiap hari, saudara. Tuhan Yesus memberkati.